Media Cina sindir keras timnas Indonesia. Wow, kata itu kita sematkan untuk salah satu media Cina yaitu 163 yang mana menyebutkan bahwasanya timnas Indonesia makin hari makin banyak dipenuhi dengan pemain Belanda. Jadi mereka buat sebuah berita dengan judul aroma Belanda makin kental, media Cina sebut timnas Indonesia sudah tak bisa disebut tim dari ASEAN. Wow. Jadi ini bukan kali pertama kita mendengar bahwasanya media-media calon lawan timnas Indonesia itu selalu melakukan cywar ya. Selalu melakukan yang namanya perang urat saraf menjelang pertemuan kedua negara. Sebelumnya kita tahu ada Vietnam ya, melalui medianya juga yang mengatakan bahwasanya timnas Indonesia itu adalah timnas Belanda. Bahkan pemain timnas Vietnam juga melakukan statement yang kontroversi yang bisa kita bilang cukup buat kesal statementnya dengan mengatakan pemain naturalisasi daripada Indonesia itu tidak ada apa-apanya. Mereka itu bukanlah pemain bintang yang layaknya di Eropa. Seperti itu. Jadi itu waktu Indonesia lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia round 2. Jadi kan Indonesia main dulu di kandang, baru di kandang mereka. Main di kandang kita menang 1-0 melalui gol Egy Maulana Fikri. Di kandang mereka juga kita menang dan lebih telak lagi 3-0 dari gol Yait Jazz, Orat Mangun dan juga Ramadan Sananta. Nah, di sebelum pertandingan itu, back Vietnam itu songong kali, kan, songong kali dan sombong kali. Jadi buat statement lah, alah pemain naturalisasi Indonesia itu nggak ada apa-apanya itu. Gak ada itu cerita, alah meskipun mereka main di Belanda, alah nggak ada itu, lemah tuh pemain-pemain KW-nya itu. Gitulah mungkin singkat cerita kalau orang Medan bilang statement daripada back Vietnam itu ya kan. Jadi makin emosi lah orang Indonesia. Emosi di sini emosi positif ya kan, dalam artian oke, biar dibuktikan lah. Makanya Justin Abner tuh sempat kesal gitu kan dengan statement pemain Vietnam. Makanya waktu Indonesia udah bisa menang kemarin itu baik kandang maupun tandang, kan sempat tuh kalau nggak salah Justin Abner buat statement rubbish atau apa gitu ya, sampah atau gimana, easy game atau gimana gitu. Pokoknya mudahlah, lawan yang mudah, nggak sesulit yang dia pikirkan gitu lah. Jadi ini semacam membalas statement daripada pemain Vietnam itu. Ini pun lucu juga nih pemain Vietnam ya kan. Akhirnya kan kalau sesama pemain itu biasanya respect aja gitu ya kan. Kalau medianya yang agak songong wajar gitu kan. Namanya juga media mencari perhatian gitu kan. Nah ini pemainnya pula tengok sombong kemarin itu kan. Apa nggak pemain Indonesia semangat kali kemarin waktu main lawan Vietnam, ya kan? Ternyata itu salah satu alasannya. Nah itu juga yang dilakukan oleh pelatih Bahrain. Yang mana pelatih Bahrain dengan sombongnya ya kan. Ya Habibi katanya, kalian itu punya warga yang banyak, berapa ratus juta, tapi kalian tidak bisa mendatangkan pemain 11 pemain lokal kalian. Malah kalian datangkan pemain jauh dari Belanda sana katanya kan. Jadi kan itu sebelum bermain di konferensi pers dia siapa namanya itu, lupa pula aku namanya itu. Nah, dia sempat ngomong kayak gitu. Jadi kesal lah seluruh supporter Indonesia kan. Jadi bukan hanya supporter, kayaknya mungkin pemain timnas juga kesal. Makanya saat itu pemain timnas kayaknya waktu main lawan Bahrain itu nampak sekali ingin membalaskan dendam karena kontroversi di leg pertama yang Indonesia gagal menang 2-2 dan juga untuk membungkam mulut besar daripada seorang pelatih Bahrain. Nah itu sebenarnya wajar-wajar aja sih, memang pemain, pelatih yang melakukan cywar, yang melakukan perang urat saraf sebelum bertanding, itu adalah hal yang lumrah dalam dunia sepak bola. Ya kan, tetapi ya kalau udah terlalu sombong, terlalu congkak, nah ini biasanya berakibat fatal nih. Ini yang sebenarnya pun kita pelajaran penting bagi pemain timnas Indonesia dan supporternya juga untuk tidak terlalu congkak juga ya kan. Karena biasanya kalau kita udah terlalu congkak, agak terlalu sombong dikit, itu langsung lah kita jadi sakit gitu ya kan. Kenapa? Contoh waktu lawan Cina. Ingat nggak kalian waktu kita hampir menang lawan Bahrain? Waktu kita menang lawan Bahrain, kita itu diunggulkan kali. Kita udah pede kali, oke lah, nggak jadi menang lawan Bahrain. Oke lah, udahlah, biar lawan Cina aja lah kita lawan 3 poin. Sampai segitunya itu. Seakan-akan pas lawan Cina, kita udah nganggap udah 3 poin aja gitu ya kan. Karena kebetulan Cina di 2 laga kemarin itu kalah terus. Sedangkan Indonesia
di 3 laga sebelumnya itu menang. Bukan menang, seri 3 poin. Cina 3 kali kalah di 3 laganya. Makanya waktu laga keempat lawan Cina lawan Indonesia, Indonesia itu udah kayak sepele, udah nganggap ala Cinanya biasa aja itu. Rupanya ya kayak aku bilang, kita udah agak sombong dikit langsung sakit gitu kan, dan terbukti kita kalah 2-1. Ya terlepas daripada Sintayong juga kontroversi ya saat itu menurunkan pemain-pemain yang bisa dibilang bukan yang seharusnya starter tapi dia turunkan. Nah itu juga plus minusnya gitu kan. Contoh lagi waktu lawan Australia, itu paling sakit sih lawan Australia. Kita gara-gara pemain Australia banyak yang cedera, terus juga pemain kita banyak yang baru kan, kayak Hadradin James, Emil Laudero, baru juga Joel Pelupesi, baru masuk oleh Romeni. Kita udah nganggap wah easy game lah ini lawan Australia kan, ngumbar-ngumbar lah itu di media, bisa menang nih, bisa menang. Rupanya kebante 5-1 ya kan. Ya terlepas daripada gagalnya Kevin Dix tendang penalti, walaupun kalau misalnya tadi Kevin Dix bisa tendang penalti, sebenarnya pun bisa jadi kita punya peluang untuk bisa menang. Karena mental kita pasti nggak hancur saat itu. Karena lepas dari kita nendang penalti nggak gol, orang itu malah nyetak gol. Itu yang buat kita kemarin itu kayak macam, waduh udahlah. Ya kan? Nah, habis daripada pemain Vietnam, pelatih dan pelatih Bahrain juga melakukan statement yang sama. Kali ini juga tim media Belanda yang aku bilang tadi 163 ya atau 163 ini menyatakan statement bahwasanya aroma Belanda di timnas Indonesia itu makin kental. Makanya mereka nggak bilang lagi Indonesia sebagai tim Asia Tenggara, tetapi Indonesia adalah tim berasal dari Belanda. Wah. Jadi itu bukan tanpa alasan ya kenapa mereka bilang kayak gitu. Ya mereka tahu pemain timnas Indonesia ini mayoritas itu adalah pemain-pemain Belanda yang lahir di Belanda dan kebetulan punya darah Indonesia dan dinaturalisasi lah menjadi pemain Indonesia. Salah itu? Enggak ada yang salah. Kan justru itu bagus memulangkan sang mata air kan gitu. Yang salah itu sebenarnya menaturalisasi pemain yang mana tidak punya darah Indonesia tetapi gahnya bermodalkan bermain di liga. Sebenarnya nggak salah juga sih. Ya benar juga karena kan boleh gitu kan. Tapi pasti beda lah. Pemain naturalisasi yang kita naturalisasi gara-gara dia punya darah dengan yang main di liga. Contohnya kayak waktu Malaysia. Kan Malaysia juga sering sekali membanding-bandingkan pemain diaspora kita dengan pemain naturalisasi kita dengan pemain naturalisasi mereka. Yang mana pemain naturalisasi kita ketika sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya itu terlihat sekali sangat antusias dan juga sangat mendalami dan sangat meresapi lagu kebangsaan tersebut. Sehingga menuai pujian dari macam pihak termasuk Malaysia. Berbanding terbalik dengan pemain naturalisasi Malaysia yang mana mayoritas itu adalah pemain yang berlaga di liga mereka. Sehingga ketika Malaysia bertanding dan melakukan yang namanya menyanyi lagu national anthem, banyak pemain Malaysia itu hanya diam, tidak mengikuti musik ataupun lagu daripada kebangsaan mereka. Nah ini menuai kritikan tajam sebenarnya dari beberapa warga Malaysia dan juga pengamat sepak bola Malaysia yang menganggap pemain naturalisasi Indonesia itu jauh lebih nasionalis ketimbang pemain naturalisasi mereka. Dan itu ya wajar. Kenapa? Karena pemain kita itu kebanyakan datang dari Belanda yang punya darah Indonesia. Kebetulan mamanya Indonesia, bapaknya Indonesia, kakek atau nenek Indonesia. Kan jadi wajar lah. Ditambah lagi juga ya karena memang ada semacam pride tersendiri ya ketika pemain tersebut bisa nyanyikan lagu kebangsaan, itu akan disorot lebih di Indonesia. Jadi memberikan apresiasi lebih. Sehingga karena ada apresiasi ini, pemain-pemain itu pun jadi lebih semangat untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sampai mau menghafalnya. Dan itu terlihat dari Joel Pelupesi kan waktu mau nyanyi lagu National Anthem baru pertama padahal dia debut gitu kan. Tapi dia udah kayak bisa ngikuti, udah hafal gitu ya kan. Layaknya semangat seorang Martin Paes kalau nyanyi Indonesia Raya, kan semangat kali tuh. Oke, jadi itu guys. Jadi berikutlah media yang disampaikan oleh Cina yaitu 163 yang mengatakan bahwasanya Indonesia bukanlah lagi tim Asia Tenggara tetapi tim dari Belanda. Nah, menurut kalian gimana guys dengan
statement daripada seorang jurnalis yang ada di Cina yang mengatakan Indonesia bukanlah lagi timnas Asia Tenggara. Jadi ini kayak macam sindiran keras juga nih kan. Alah, kalian tuh bukan timnas Indonesia tuh, kalian tuh timnas Belanda. Gitulah mungkin kalau bahasa Medan yang bilangnya kan. Tapi nggak masalah. Selagi masih ada darah Indonesia, selagi membela merah putih, selagi membela lambang Garuda di dada, maka dia tetap Indonesia dan kita tetap harus support 100%. Tidak peduli dia apa asal dari mana, tidak peduli dia mau agama apa, tidak peduli dia mau suku apa. Yang jelas dia orang Indonesia, maka kita saudara dan harus kita dukung selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.